Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. 3 pelaku juga diamankan dalam kasus peredaran narkoba ini. Polisi menyimpulkan ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Kampung Cisaat, Desa Tangkelsari, Kabupaten Pandeglang, Banten 10 Januari lalu, berasal dari bahan pembuat bom ikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Adi Wibowo, mantan Kepala Divisi 1 PT Waskita Karya Persero Tbk periode 2008 sampai 2012, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2018 lalu. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Duitari dan inilah UNews lengkapnya. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang mengamankan narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. 3 pelaku juga diamankan dalam kasus peredaran narkoba ini. Dalam bungkusan apa, Mat? Kotoro? Itu dalam kotak. Dalam apa itu? Dalam kotak ini? Iya. Oh, isi tutang juga? Oke. Ya, ini barang yang kita temukan dari atas plafon, Ibu. Beginilah detik-detik saat petugas menggeledah kediaman salah satu pelaku. Saat penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa bungkusan yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat lebih 1 kg. Barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas plafon rumah. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando dalam keterangan pers pada Rabu 12 Januari mengatakan, ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terdiri dari 1 wanita dan 2 pria, masing-masing berinisial ZA, BW, dan RE. Tersangka BW dan RE merupakan residivis kasus yang sama. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan tersangka ZA karena diduga memiliki narkoba jenis pil ekstasi. Lalu, setelah dilakukan pengembangan, kemudian petugas mengamankan 2 tersangka lain. Dalam kasus ini, kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. Dari penyelidikan sementara polisi, barang bukti sabu tersebut diduga diselundupkan dari Malaysia melalui jalur pengiriman pekerja migran Indonesia PMI ke Malaysia secara ilegal di sekitar wilayah Kabupaten Bintan. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, Polres Tanjung Pinang mengamankan yaitu barang bukti sabu dengan berat 1 kg 31,88 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 27 butir. Modus yaitu ketiganya diduga berperan sebagai pengedar, baik ZA, ya. Kemudian kurirnya LK, BW, dan sebagai penyimpan atau gudang yaitu RE. Ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara. Kapolres menambahkan, kasus ini masih terus dikembangkan untuk mendalami apakah ada dugaan keterlibatan pihak lain. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Subsatgas Penegakan Hukum Misi Kemanusiaan Internasional meringkus seorang wanita penyalur pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal yang menjadi korban kapal karam di perairan Johor Bahru, Malaysia pada 15 Desember 2021 lalu. Wanita berinisial ES yang tengah hamil 7 bulan ini diamankan di Provinsi Bengkulu pada 8 Januari lalu. Subsatgas Penegakan Hukum Misi Kemanusiaan Internasional meringkus seorang wanita penyalur PMI ilegal yang tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia. Wanita berinisial ES ini diamankan di rumah keluarganya di Provinsi Bengkulu pada 8 Januari lalu. Wanita yang tengah hamil 7 bulan ini diketahui merupakan bagian dari jaringan sindikat pengiriman PMI ilegal bersama 4 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Komisaris Besar Polisi Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengatakan, ES wanita berusia 33 tahun ini berperan sebagai perekrut, penerima, dan yang menyalurkan 8 orang PMI ilegal hingga berangkat ke luar negeri melalui pelabuhan rakyat tanpa dilengkapi dokumen resmi. Perannya sama dengan yang tersangka sebelumnya, dia sebagai perekrut, penerima, dia yang menyalurkan kepada saudara Ong, ya, diserahkan kepada Ong yang mengumpulkan secara keseluruhan. Untuk peristiwa ini dia mengirim berapa orang, dia merekrut berapa orang, Pak? 8, ada 8 PMI yang di saudara ES ini salurkan. Aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti, alat komunikasi, dan buku tabungan atas nama yang bersangkutan. Tersangka ES diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program vaksinasi booster. Kabupaten Bintan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang diizinkan pemerintah pusat untuk melaksanakan vaksinasi booster ke masyarakat. Kabupaten Bintan memenuhi kriteria untuk melaksanakan vaksinasi booster karena telah melakukan vaksinasi pada lansia sudah tercapai di atas 63%, serta vaksinasi untuk umum sudah tercapai di atas 80%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Dr. Gama AF Isnaini mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Kepri untuk melaksanakan vaksinasi booster ke masyarakat Bintan. Tapi kita kan semua menunggu jenis maupun arahan dari provinsi, ya. Sedianya hari ini jam 1 kita akan rapat membahas dengan Pak Gubernur dengan masalah vaksin booster ini, namun masih ditunda. Jadi kita tunggu nanti, tetap kita sama-sama menunggu arahan dari pusat melalui provinsi, tapi pada intinya kita semuanya tentu siap. Ya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan memberikan vaksin booster kepada masyarakat secara gratis. Memprioritaskan pemberian vaksin booster kepada lansia dan kelompok yang rentan tertular virus COVID-19. Vaksin booster COVID-19 diberikan untuk usia di atas 18 tahun. Penyuntikan dilakukan dalam jangka waktu di atas 6 bulan setelah dosis kedua. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Adi Wibowo, mantan Kepala Divisi 1 PT Waskita Karya Persero Tbk, periode 2008 hingga 2012, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2018 lalu. Adi diduga menyelewengkan uang negara sebesar 27 miliar rupiah dalam proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Goa, Sulawesi Selatan tahun anggaran 2011. Adi Wibowo ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari. Adi Wibowo ditahan atas kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Goa, Sulawesi Selatan pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011. Selain Adi Wibowo, Kepala Divisi Konstruksi 6 PT Adikarya Persero Dono Purwoko juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek IPDN. Kasus yang menjerat Adi dan Dono merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan kampus IPDN di Agam, Sumatera Barat dan kampus IPDN tahap 2 di Rokan Hilir, Provinsi Riau yang menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dudi Jokong. 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merencanakan 4 paket pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN yang diantaranya yaitu gedung kampus IPDN Goa, Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak sebesar 125 miliar. Agar mendapatkan proyek tersebut, saudara tersangka AW diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang diantaranya dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT WK dan menyusun dokumen kontraktor lainnya sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan
dan nantinya mempermudah PTWK dimenangkan. Atas tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 27 miliar rupiah berdasarkan nilai kontrak sebesar 125 miliar rupiah. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Banjir bercampur lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 11 Januari 2022 kemarin. Akibatnya sebuah truk pengangkut pasir terperosok di aliran sungai. Insiden truk tersebut terjadi di aliran Sungai Rogoyo, Desa Bagu, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Beruntung sang sopir truk bernama Agung Sidarta berhasil menyelamatkan diri. Petugas gabungan TNI Polri dan BPBD dibantu masyarakat bergotong royong mengevakuasi truk dengan menggunakan alat berat. Selain insiden truk tersebut, puluhan rumah warga yang ada di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, juga kembali diterjang banjir bercampur lahar. Hal ini akibat hujan deras yang membuat daerah aliran sungai yang tertutup material lahar dingin Gunung Semeru meluap. Keadaan ini membuat warga membuat bendungan dari pasir yang terbawa banjir dengan menggunakan peralatan seadanya di depan rumah. Sementara petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih melakukan asesmen rumah warga terdampak. Jadi kami langsung cek lokasi ke sini, ternyata kami menemukan di aliran Sungai Rogoyo ini, di Desa Bagu, ini ada satu unit kendaraan truk yang terperosok. Jadi akhirnya kami beserta Pak Kapolsek melaksanakan koordinasi. Sebelumnya, TNI bersama petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah membuat tangkis penahan banjir agar kawasan ini tidak kembali diterjang banjir. Akan tetapi, tingginya curah hujan membuat material vulkanik yang terbawa derasnya arus banjir semakin menumpuk dan menjebolnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebanyak 93 Rohingya yang telah menjalani karantina selama 10 hari di kamp pengungsian mendapat vaksinasi COVID-19 oleh Organisasi Internasional untuk Imigrasi atau IOM. Sebanyak 93 imigran Rohingya yang berada di kamp pengungsian Desa Meunasa Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh, menjalani vaksinasi COVID-19 dosis pertama pada Selasa kemarin. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Lok Sumawe, Marzuki, mengatakan, dari 105 pengungsi Rohingya, 93 orang yang memenuhi persyaratan untuk menerima vaksin COVID-19. Sementara 11 pengungsi lainnya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang menderita penyakit kronis, sehingga tidak dapat memperoleh vaksin. Pengungsi yang dibutuhkan kan ini belum dilakukan vaksinasi. Kegiatan yang telah dilakukan itu antigen, pemeriksaan kesehatan dasar. Baru hari ini dilakukan kegiatan vaksinasi. Ini merupakan sebuah dukungan program nasional, kegiatan program nasional vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Marzuki menambahkan, program vaksinasi bagi imigran Rohingya merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM. Sebelumnya, para imigran menjalani tes antigen dan masa karantina selama 10 hari. Semua imigran terdeteksi negatif COVID-19. Diberitakan sebelumnya, para pengungsi Rohingya sempat terombang-ambing di kapal perairan Kabupaten Biren, Aceh. Kemudian pemerintah Indonesia mengizinkan kapal pengungsi ditarik ke Pelabuhan Krenggeke, Aceh Utara. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polisi menyimpulkan ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Kampung Cisaat, Desa Tangkelsari, Kabupaten Pandeglang, Banten, 10 Januari lalu berasal dari bahan pembuatan bom ikan.
Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Polisi Sinto Silitonga dalam konferensi pers di Polda Banten Serang 11 Januari mengatakan, kesimpulan tersebut setelah tim Inafis dan Gegana Brimo Polda Banten yang melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP ditemukan sejumlah barang bukti, beberapa bungkus plastik kecil sisa flash powder, serbuk belerang, potasium, alat tumbuk dan saringan. Selain itu, juga otopsi yang dilakukan tim forensik terhadap jenazah UL. Diketahui akibat ledakan tersebut mengakibatkan pemilik rumah yang merupakan pasangan suami istri menjadi korban. Sang suami yang berprofesi sebagai tukang ojek harus kehilangan nyawa, sementara sang istri mengalami luka berat dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Pandeglang. Sinto juga menyatakan bahwa penyebab ledakan bukanlah karena aksi teror. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, maka disimpulkan bahwa ledakan terjadi berasal dari bahan peledak yang umum digunakan untuk membuat bom ikan. Jadi bukan terkait dengan jaringan terorisme apapun. Meski demikian, Polda Banten tetap akan melanjutkan penyelidikan untuk mengetahui mengapa ditemukan bahan peledak di rumah UL. Berdasarkan catatan kriminal di Ditpolair Polda Banten, ada beberapa nama yang menjadi target operasi karena perkara penggunaan bom ikan di sekitar TKP. Dari Kota Serang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Dua mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani dituntut masing-masing 9 dan 6 tahun penjara. Terdakwa suap pajak sebesar 57 miliar rupiah ini juga diwajibkan membayar denda dan uang pengganti kerugian negara. Tuntutan untuk kedua terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Selasa 11 Januari 2022. JPU menilai kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf A Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Selain itu, JPU juga menuntut kedua terdakwa dengan hukuman tambahan berupa membayar denda dan uang pengganti kerugian negara. Dalam kasus ini, kedua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut didakwa menerima suap 15 miliar rupiah ditambah 4 juta dolar Singapura atau setara 42 miliar rupiah. Jika dihitung, total dugaan suap yang mereka terima 57 miliar rupiah. Puluhan miliar uang suap tersebut diduga berkaitan dengan 3 pengurusan pajak perusahaan. Menyatakan terdakwa 1 Angin Prayitno Aji dan terdakwa 2 Dadan Ramdhani telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 399 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan perubahan Undang-Undang 2021 tentang perubahan Undang-Undang 399 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto Pasal 65 ayat 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Angin Prayitno Aji berupa pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berhukum ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dadan Ramdhani berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 350 juta rupiah subsidi selama 5 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa 1 Angin Prayitno Aji dan terdakwa 2 Dadan Ramdhani masing-masing membayar uang pengganti sejumlah 3.375 juta rupiah dan 1.095.000 rupiah dikurangi 1.095.000 dolar Singapura. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan.
Saudara, festival unta terbesar di dunia, King Abdul Aziz Camel Festival, digelar di Arab Saudi selama 40 hari, yang dimulai sejak 1 Desember 2021. Festival tahunan ini menarik sekitar 33.000 pemilik unta untuk berkompetisi dan menjadi hiburan, dan menawarkan total hadiah lebih dari 250 juta rial Arab Saudi. King Abdul Aziz Camel Festival is all about camels and its beauty, and camels racing as well. We have a very huge camels market where people buy and sell camels. Atraksi utamanya adalah kompetisi kecantikan unta setiap hari selama festival. Para pemilik unta berkumpul di sebuah pavilion untuk menyaksikan unta mereka, bersaing memperebutkan gelar unta tercantik di Arab Saudi. Unta merupakan satwa asli semenanjung Arab dan memainkan peran penting dalam budaya selama ribuan tahun, dari transportasi hingga bahan pangan dan aplikasi militer. Hewan tersebut menjadi bagian penting dari masyarakat Arab Saudi, dan warisan itu saat ini dirayakan dalam sebuah festival. And how you know that your camel is beautiful? By looking deep into the face of the camel. The camel should have a big lips, big nose, and a big head. The size should be huge and bigger than the normal size of a camel. Bagi ratusan ribu pengunjung, festival unta adalah kesempatan untuk melihat unta dari dekat dan berada di sekitar keramaian, serta hiruk-pikuk pasar unta yang sesungguhnya menjadi pengalaman yang unik. Bagi pelancong internasional, festival unta ini menawarkan visual yang menakjubkan dan kesempatan untuk mengenal warisan asal Arab Saudi. Saat matahari terbenam, para pengunjung festival melanjutkan perayaan tradisional mereka hingga larut malam. Dari Riyadh, Arab Saudi, kantor berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Singkawang melakukan edukasi secara konsisten di lembaga pendidikan tingkat menengah dalam menjaga dan merawat keberagaman multi etnik dalam bingkai NKRI. Kegiatan edukasi ini salah satunya di SMP Negeri 19, Kecamatan Singkawang Barat, Rabu 12 Januari. Kegiatan ini membawa dampak yang baik, sehingga menempatkan kota Singkawang pada posisi nomor 2 dari 10 kota yang memiliki tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, dengan standar acuan penerapan 4 gelar kebangsaan. Wali Kota Singkawang Chai Cuimi mengatakan, edukasi secara konsisten melalui sejumlah sarana terkait keharmonisan dan keamanan 17 etnis yang ada di Kota Singkawang akan terus dirawat dan dijaga secara maksimal, terukur dan terdata. Kita harus tetap menjaga keharmonisan ya untuk masyarakat Kota Singkawang, sehingga Kota Singkawang bisa tetap aman, damai dan nyaman. Nah, dengan dasar beginilah kita bisa mempromosi Kota Singkawang. Ya, inti yang saya maukan di sini adalah masyarakat Kota Singkawang itu hidup berdampingan dengan baik. Bukan hanya di Kota Singkawang aja orang mengenal SMP 19 itu toleransi, menghargai ketoleransian ini, tetapi juga dunia luar. Menurut Wali Kota Singkawang, dalam konteks kebinekaan, toleransi akan memberikan penguatan keberagaman agama, bahasa, budaya, etnisitas, dan subsosial kultural lainnya yang merupakan kekayaan bersama bangsa Indonesia. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kantor berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.